hari Minggu. Bertemu lagi bersama kakak Helen, Boru Manulang, dan juga kakak Renta Boru Tambun. Hari ini kita mau ngapain ya Kak Renta? Mau ibadah lah Kak Helen, kan hari ini hari Minggu. Iya bener banget tuh adik-adik, hari ini kita mau beribadah sekaligus memperingati Hari Paskah. Kak Renta tahu nggak sih Hari Paskah itu hari apa? Hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya Kak Helen. Nah adik-adik, Hari Paskah itu hari keberapa sih setelah kematian Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, keberapa sih Kak Helen? Hari Paskah itu adalah hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus atau yang biasa disebut dengan Jumat Agung. Diingat-ingat ya adik-adik. Nah Kak Renta, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Dia Lahir Untuk Kami Sambil Bangkit Berdiri. Kak Helen, kayaknya adik-adik sekolah minggu sudah semangat. Gimana kalau kita yel-yel dulu supaya lebih semangat lagi? Bener banget nih Kak, adik-adik masih ingat yel-yel kita kan? Jadi kalau kakak bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Sekali lagi yuk Kak, anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Ore! Adik-adik, seperti biasa sebelum beribadah ada yang harus dipersiapkan loh. Apa aja sih Kak? Sebelum kita ibadah, kita persiapkan persembahan, Alkitab dan hati dan pikirannya Kak Helen. Nah, kalau udah dipersiapkan, kita akan memasuki ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Ku Menang, Ku Menang dengan penuh sukacita.
Kita ulang sekali lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan titah kita menyanyikan lagu Nunga Talu Hamatean. Nunga talu hamatean dibantu Tuhan Yesus ana hedo ibana songona nidok nai. Haleluya, haleluya, nunga he Yesus. Haleluya, haleluya, nunga he Yesus. Kita lanjut ke ayat 2 ya adik-adik. Ia boru-boru laut tanomani yang disibe Tuhan Yesus nunga hesiani. Haleluya, haleluya, nunga Yesus. Haleluya, haleluya, nunga Yesus. Titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-8 dan maksudnya demikianlah bunyinya. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu berikutnya yang berjudul Marolopolop Tondiki. Bagaimana, selas roham kumandok
Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Kita sama-sama mengucapkannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hati batinku. Pujilah Tuhan hal jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkoti engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan aman di pelukan Tuhan Yesus seperti lagu kita, Selamat di Tangan Yesus. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, kakak akan membacakan warta Minggu 17 April 2022. Warta yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau yang biasa kita sebut dengan Paskah. Warta yang kedua, untuk khotbah di minggu hari ini tertulis pada Yohanes 3 ayat 14 sampai 21.
Adik-adik sekolah minggu juga bisa menyiapkan untuk khotbah di minggu depan yang tertulis pada Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Warta yang ketiga untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun tanggal 11 April hingga 17 April 2022, kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Yuk adik-adik sekolah minggu kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun 11 sampai 17 April, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur dan sehat selalu. Dadah. Adik-adik, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus selalu mendengarkan dan menuruti perintahnya. Seperti lagu yang berikut ini yang berjudul Saya Ajari Au Tuhaku dengan penuh sukacita. Sukacita. Selamat Hari Paskah adik-adik. Nah, semua pasti hari ini sudah ada yang mendapatkan telur Paskah. Oh, adik-adik sekolah minggu. Ya, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pasti sekarang bersukacita semua karena Yesus yang mati di kayu salib telah bangkit kembali. Nah, adik sekolah minggu, di dalam ibadah kita di Paskah ini, tadi kita sudah menyanyikan banyak lagu-lagu pujian. Pasti semuanya bersemangat ya menyanyikan lagunya. Sepertinya ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Iya, Yesus telah memenangkan kematian dan dia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, bagaimana sikap anak Tuhan kalau mendengarkan firman Tuhan? Dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk napas kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersukacita di Paskah ini. Terima kasih.
Kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, di sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini di Minggu Paskah kita, tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Iya, kitab Yohanes ini perjanjian lama atau perjanjian baru, Adik-adik? Iya, perjanjian baru. Ya, kita membuka Alkitabnya. Adik-adik sudah pada buka Alkitabnya? Yang percaya sudah pada dibuka ya, karena kan setiap minggu sudah diwartakan. Khotbah minggu ini sudah diwartakan. Nah, kita akan membuka. Inang akan membaca, mengeluarkan suara. Adik-adik akan membacanya, mengeluarkan suara. Boleh di rumah kita masing-masing. Oke, Inang akan membacanya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukumannya itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyaksikan kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Nah, adik-adik, kalau pada minggu kemarin di Jumat Agung, Inang memperlihatkan gambar Tuhan Yesus disalibkan. Nah, pada saat ini Tuhan Yesus memperlihatkan gambar Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Karena pada saat ini kita memperingati Hari Paskah. Selamat Hari Paskah adik-adik. Nah, selamat Hari Paskah semuanya ya. Nah, biasanya kalau Hari Paskah itu orang akan membagi-bagi telur Paskah ya. Nah, kenapa? Karena kita semua merasa bahagia sekali, yang tadinya terkurung di dalam dosa, sekarang kita telah dibebaskan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu firman Tuhan pada saat ini adik-adik dikatakan tadi dalam firman ini adalah ada Nikodemus ya. Dia ingin mendengar cerita-cerita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu ada banyak orang tidak senang kepada Yesus, yakni orang-orang Farisi. Tapi Nikodemus ini senang mau bertemu dengan Yesus. Maka dia pada malam hari diam-diam dia datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, dari pertemuan itu dia mendapatkan satu pencerahan. Nah, adik-adik sekolah minggu dikatakan pada saat ini dalam firman Tuhan, siapakah anak manusia? Anak manusia itu adalah anak Allah yang diutus Allah datang ke bumi ini. Nah, untuk apakah dia datang? Untuk menebus dosa manusia. Nah, adik-adik, kalau waktu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan yang dipimpin oleh Musa sendiri. Nah, pada saat itu kalau
Pada saat itu Allah yang ikut campur, Allah yang selalu menuntun. Nah, pada saat ini dikatakan yang menyelamatkan manusia dari dosa, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Nah, siapakah dia? Adalah Yesus sendiri. Kenapa? Karena Allah menyatakan karena Allah mengasihi manusia. Ya, Allah mengasihi manusia. Sehingga dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan manusia. Nah, adik-adik sekolah minggu, nah siapakah yang menyelamatkan manusia? Itu adalah anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia diselamatkan? Karena Allah mengasihi kita semua. Dengan cara apakah? Dengan cara mengutus anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Yesus sendiri sudah mengalami penderitaan sampai dia mati di kayu salib. Tetapi Yesus ke dunia ini diutus bukan untuk menghakimi dikatakan, tapi untuk menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Nah, setiap orang percaya. Yesus telah membawa terang. Yesus telah membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Nah, setiap orang yang percaya kepada dia, adik-adik, akan mendapatkan keselamatan. Tapi setiap orang yang tidak percaya kepada dia, yang masih hidup dalam kegelapan, dikatakan di sini, dia akan barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum, adik-adik. Ya, tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di dalam hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal. Jadi itu dia. Jadi setiap orang yang percaya kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan, ya. Setiap orang percaya kepada akan diselamatkan. Itulah kasih Allah, akan diselamatkan karena keselamatan yang telah dibawa oleh siapa? Oleh siapa? Oleh anaknya Tuhan Yesus Kristus. Nah, keselamatan itu di manakah itu? Keselamatan itu, keselamatan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita percaya dengan kabar baik yang sudah dibawakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu mau hidup di dalam terang. Itu tadi sini, ya, hidup di dalam terang. Sehingga dikatakan, dan inilah hukum terang itu, hidup dalam terang. Siapa yang hidup dalam terang, dia tidak mau lagi hidup dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan adalah orang yang selalu masih mau melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat. Sehingga dikatakan orang-orang yang masih dalam kegelapan, dia tidak mencintai terang, tapi orang yang hidup dalam terang akan mencintai terang. Jadi sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Jadi orang yang berbuat jahat membenci terang. Jadi kita, apakah kalau berbuat jahat apa contohnya? Berbohong, berdusta, membuli teman, mencuri. Nah, itu perbuatan jahat, adik-adik. Nah, orang yang masih mau melakukan perbuatan seperti itu masih dia hidup dalam gelap. Berarti dia tidak mencintai, dia membenci terang. Tapi orang yang mencintai, dikatakan orang yang mau hidup dalam terang, yang mencintai terang, maka dia apa? Dikatakan di sini, terang tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi katakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Jadi siapa yang melakukan yang benar adalah datang kepada terang. Nah, apakah yang terang itu? Yakni mau melakukan hal-hal yang contohnya jujur, tidak mau berbohong, tidak suka berkelahi, ya, mau menolong orang lain, itu yang terang, ya. Jadi tidak suka melawan orang tua. Nah, lalu apalagi yang terang itu? Selalu mau taat kepada orang tua. Nah, orang-orang yang sudah
mendapatkan keselamatan dari Tuhan, ya, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan, yakni hidup di dalam terang. Nah, itu dia. Jadi Tuhan Yesus ini, ya, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, adik-adik, dan telah bangkit, dan dia membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya, adik-adik. Nah, kalau kita percaya kepada Yesus, dia telah membawa terang, dia telah membawa keselamatan, maka kita hidup sesuai yang Tuhan inginkan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimanakah orang-orang yang hidup di dalam terang? Orang-orang berbahagia dikatakan orang-orang yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan dikatakan berbahagialah ia atau mereka yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Ternyata orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan, hidup di dalam terang Allah, selalu mencintai dan mau mendengarkan firman Tuhan. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan, Lukas 11:28 dikatakan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Artinya hidupnya selalu melakukan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah menebus segala dosa-dosa kita. Nah, dia telah memenangkan kematian itu dan dia telah bangkit. Nah, kita yang percaya kebangkitan Yesus, kita yang sudah diselamatkan, maka dikatakan adik-adik, mari kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Misalnya anak yang suka mau berkelahi. Nah, kita tidak boleh melakukan berkelahi lagi, tapi hidup yang selalu anak yang selalu mau berdamai dengan temannya. Anak yang suka malas beribadah. Nah, Tuhan Yesus telah bangkit dan memenangkan. Kita harus yang sudah diselamatkan harus menjadi anak yang rajin. Anak yang malas mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita selalu menjadi mau, aku akan sudah Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah bangkit dan diselamatkan. Jadi mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi kalau beribadah dia selalu mau dengan tekun mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan, seperti itu kan. Nah, Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan dia telah memenangkan kematian itu, dan kebangkitan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus membawa keselamatan bagi kita semuanya. Nah, di sekolah minggu pada hari ini, di Paskah ini dikatakan dia telah bangkit dari antara orang mati. Kita sudah selamat dan kita memperoleh kebahagiaan. Nah, untuk itu melalui firman Tuhan pada saat ini dikatakan, jadilah menjadi pemenang. Ya, jadilah menjadi pemenang dan hiduplah yang selalu di dalam kasih Allah. Nah, Allah itu sangat mengasihi kita, ya. Allah itu sangat mengasihi kita. Allah sangat mengasihi kita setiap saat, ya. Allah itu mengasihi kita, ya. Allah itu mengasihi kita. Jadi Allah itu mengasihi kita hari ini sampai selama-lamanya. Dan Allah selalu menjagai kita hari ini sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada firman Tuhan ini dikatakan tadi bahwa anak manusia itu dikatakan anak manusia itu adalah anak manusia yang harus ditinggikan, ya. Anak manusia itu dikatakan yang harus. Siapakah anak manusia itu? Adalah anak manusia itu adalah Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah menanggung, dan Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita. Kenapa? Allah itu adalah Allah yang mengasihi. Kasih Allah itu dalam hidup kita adalah kasih yang besar dan sangat ajaib. Dia sangat mengasihi kita. Kasih Allah itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita dengan cara apa? Dengan cara dia telah merelakan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib dan mau menebuskan kita. Bahwa Allah itu, kasih Allah itu sangat agung dan sangat luar biasa. Dan kasih Allah itu telah menyelamatkan kita.
menyelamatkan hidup kita. Untuk itu adik-adik, kasih Allah adalah kasih yang luar biasa. Kasih Allah adalah kasih yang menghidupkan kita. Kasih Allah adalah kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu sangat nyata sekali dengan kerelaan anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Dengan kerelaan dia mati di kayu salib, dan dia mati dan dia bangkit, dan dia kebangkitan dia telah membawakan juga sukacita bagi kita semua. Nah, pada saat ini kita lihat gambarnya ini, Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan kita telah menerima keselamatan yang dari Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Biarlah firman-Mu yang dalam hati kami, berkatilah firman. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kita. Ya, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan menyanyikan lagu pujian sambil kita menyerahkan persembahan kita. Setelah terkumpul, kita serahkan kepada mama, papa kita, dan orang tua kami juga menyerahkan juga persembahannya kepada sintua yang ada di sektor kita masing-masing. Mari kita menyanyikan lagu Ison Adom Kubuah Tuhan. Tuhan, Silas Maroha. Kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Paskah dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.